Hai guys, perkenalkan nama saya Dedi Orlando Victor, NPM 17640202, Program Studi S1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Komponen teknologi. Tidak semua komponen teknologi dapat diterapkan sekaligus, terutama di lokasi yang memiliki masalah yang spesifik. Namun ada 6 komponen teknologi yang dapat diterapkan bersamaan. Compulsory teknologi. Pertama, varietas unggul baru yang sesuai di lokasi setempat, lalu benih bermutu, tata air mikro, kemudian jumlah bibit 1-3 bibit per lubana dengan sistem tegel 25 cm x 25 cm atau sistem legowo 2:1 atau 4:1 atau dengan sistem tabela. Kelima, pemberian urea granul atau tablet dosis 200 kg per HA, penumpukan P dan K berdasarkan status hara tanah PUTR, ameliorisasi lahan dengan memberikan 1-2 T per H, kapur pertanian. Keenam, pengelolaan hama terpadu. Tata kelola air di lahan rawa pasang surut merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas air yang masuk ke saluran tersier atau petakan sawah tergantung pada kualitas air pada saluran sekunder. Inovasi teknologi pengelolaan lahan rawa pasang surut. Pengembangan lahan rawa untuk pertanian yang produktif membutuhkan inovasi, baik inovasi teknologi maupun inovasi kelembagaan. Inovasi teknologi pengelolaan air dan tanah merupakan teknologi utama untuk keberhasilan pengembangan budidaya pertanian di lahan rawa. Teknologi pengelolaan air dan tanah meliputi penataan jaringan data air, makro dan mikro, penataan lahan, ameliorasi, dan penumpukan. Inovasi teknologi konservasi dan rehabilitasi lahan rawa pasang surut juga sudah tersedia. Adi Miharja ed. 2006. Selain itu dibutuhkan inovasi teknologi lain seperti varietas unggul yang adaptif di wilayah setempat, pola tanaman, pengelolaan tanaman, populasi atau jarak tanaman, pengendalian gulma, hama dan penyakit, serta teknologi panen dan pasca panen. Pengelolaan air di lahan rawa pasang surut dibedakan ke dalam 1. Pengelolaan air mikro, 2. Pengelolaan air mikro, dan 3. Pengelolaan air tingkat tersier, yaitu mengaitkan antar pengelolaan air mikro, makro, dan pengelolaan air mikro. Tata air makro. Lahan rawa memerlukan tata air makro dengan membuat saluran drainase dan irigasi yang terdiri atas saluran primer, sekunder, dan tersier. Saluran drainase dibuat guna menampung dan menyalurkan air berlebihan dalam satu kawasan keluar lokasi. Sebaliknya, saluran irigasi dibuat untuk menyalurkan air dari luar lokasi ke suatu kawasan untuk menjaga kelembaban tanah atau mencuci senyawa-senyawa beracun. Oleh sebab itu, pembuatan saluran drainase harus dibarengi dengan pembuatan saluran irigasi. Selain itu, perlu dibangun tanggul penangkis banjir di sepanjang saluran karena drainase sisa sering tidak mampu mengatasi luapan air musim hujan. Kemudian diperlukan waduk retarder atau cek dalam, yaitu waduk yang dibuat di lahan rawa lebak atau lebak peralihan. Fungsi waduk ini untuk menampung air di musim hujan, mengendalikan banjir, dan menyimpannya untuk disalurkan di musim kemarau. Tata air mikro. Tata air mikro ialah pengelolaan air pada skala petani. Dalam hal ini, pengelolaan air dimulai dari pengelolaan saluran tersier, serta pembangunan dan pengaturan saluran kuarter dan saluran yang lebih kecil. Saluran tersier umumnya dibangun oleh pemerintah, tetapi pengelolaannya diserahkan kepada petani. Pengelolaan air di tingkat petani bertujuan untuk mengatur agar setiap petani memperoleh air irigasi dan membuang air drainase secara adil. Untuk itu diperlukan organisasi di tingkat desa. Kemudian pengelolaan di tingkat petani juga menciptakan kelembaban tanah di lahan seoptimal mungkin bagi pertumbuhan tanaman serta mencegah kekeringan lahan, sulfat, asam, dan lahan. Model pengembangan pertanian lahan rawa pasang surut. Untuk meningkatkan produktivitas tanaman padi di lahan rawa pasang surut, tersedia berbagai komponen teknologi yang bisa dikembangkan. Komponen teknologi alsitan, varietas unggul disertai penumpukan
berimbang dapat menjadi alternatif perbaikan sistem usaha tani yang ada. Untuk beberapa kasus dapat diterapkan sistem integrasi pada padi ternak, terutama sapi, ayam, dan itik, atau dikomunikasikan dengan ikan serta pengembangan sumber daya lokal, kearifan lokal, hortikultura, dan agribisnis lainnya. Teknologi pengolahan air di lahan gambut. Pengolahan air di lahan gambut bertujuan mengatur pemanfaatan sumber daya air secara kontinu sehingga didapatkan produktivitas lahan yang optimal dan mempertahankan kelestarian lahan tersebut. Ciri khas teknologi pengolahan air di lahan gambut adalah pembuahan parit atau saluran, di mana tujuannya adalah mengendalikan air tanah dan keperluan di budidaya. Artinya gambut tidak sering di musim kemarau dan tidak tergenang di musim hujan. Keadaan tersebut dicapai melalui upaya membuat pintu air floodgate yang dapat mengatur tinggi permukaan air tanah gambut sekaligus menahan air keluar dari lahan. Memanfaatkan keberadaan air di saluran sebagai media budidaya ikan, mencuci asam organik dan asam anorganik serta senyawa lain bersifat racun terhadap tanaman, dan suplai air segar untuk memberikan oksigen sebagai transportasi secara produksi dan hasil panen. Teknologi pengolahan air di lahan rawa, termaksud lahan gambut, adalah sistem parit atau handil tepi sungai, sistem saluran garpu di lahan pasang surut. Kesimpulan, potensi lahan rawa pasang surut di Indonesia cukup besar dan prospektif untuk dikembangkan sebagai sumber pertumbuhan produk pangan. Namun pemanfaat dan pengembangannya belum optimal. Penerapan inovasi teknologi yang tepat, yaitu pendekatan PTT yang sesuai dengan kondisi lokasi atau wilayah, akan mempercepat pembangunan pertanian di wilayah tersebut. Pendekatan PTT bertujuan meningkatkan indeks pertanaman, produktivitas, dan mutu produk yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan petani. Sekian penjelasan video dari saya. Terima kasih.